Geopolitik merupakan seni dan praktik menggunakan kekuasaan politik atas wilayah tertentu. Di kalangan akademis, studi geopolitik melibatkan analisis geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan mengacu pada politik spasial dan pola di berbagai skala. Geopolitik bukanlah determinisme geografis, tetapi didasarkan pada asumsi bahwa geografi menentang batas dan peluang dalam politik internasional. Geopolitik yang bersifat dinamis mencerminkan realitas internasional dan konstelasi global kekuasaan yang timbul dari interaksi geografi, antar teknologi, dan pembangunan ekonomi. Geopolitik menjelaskan berbagai pilihan strategis dan memberikan panduan untuk mencapai efisiensi strategis. Meskipun menempatkan tekanan khusus pada ruang geografis sebagai faktor strategis yang sangat penting, geografi hanyalah bagian dari totalitas fenomena global. Pada abad ke-19 dan sepanjang sebagian besar abad ke-20, geopolitik dipandang sebagai pelestarian negara dan negarawan dengan pentingnya referensi gender. Daftar sementara agen geopolitik dapat berupa individu, rumah tangga, kelompok protes, negara, perusahaan, NGO, partai politik, kelompok pemberontak, dan buruh terorganisir. Struktur adalah seperangkat aturan dan norma yang sebagian menentukan apa yang bisa dan tidak bisa, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam pengertian ini, struktur adalah ekspresi kekuasaan karena didefinisikan sebagai apa yang diizinkan dan diharapkan. Dalam pandangan lain, struktur merupakan hukum dan budaya suatu negara. Negara sebagai sebuah agen dan hukum, dan budaya sebagai sebuah struktur. Memikirkan struktur di mana agen beroperasi sebagai hierarki skala memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ruang-ruang kunci yang sedang diperebutkan. Badan pemberontakan di Fallujah misalnya menggambarkan pentingnya ruang nasional Irak sebagai sebuah struktur yang memberi peluang untuk memberontak. Kemampuan pemerintah Irak untuk membatasi agen pemberontak sebagian merupakan fungsi dari struktur geopolitik global, terutama kehadiran global Amerika Serikat. Akhirnya, harus ditekankan bahwa struktur adalah produk dari agen. Kode geopolitik adalah bagaimana suatu negara menempatkan dirinya dalam lingkungan global. Menurut Taylor dan Flynn, setiap negara di dunia mendefinisikan kode geopolitiknya yang terdiri dari 5 perhitungan. Yang pertama, siapa sekutu saat ini dan yang berpotensi menjadi sekutu. Yang kedua, siapa musuh saat ini dan yang berpotensi menjadi sekutu. Ketiga, bagaimana kita bisa mempertahankan sekutu kita dan memelihara sekutu potensial. Selanjutnya, bagaimana kita bisa melawan musuh kita saat ini dan ancaman yang muncul. Dan yang terakhir, bagaimana kita membenarkan 4 perhitungan di atas kepada publik kita dan kepada komunitas global. Upaya mempertahankan sekutu mengambil beberapa cara. Ikatan ekonomi adalah salah satu yang utama. Lalu, pertukaran budaya juga dapat menjadi salah satu sarana untuk memelihara perdamaian. Selain itu juga, beasiswa pendidikan dapat mendorong pemahaman internasional dan ikatan jangka panjang. Bisnis organisasi seperti Rotary Club juga bertujuan untuk membangun hubungan. Sarana untuk melawan musuh juga bervariasi. Yang dulu dominan tapi sekarang tampaknya bahkan usang dari kode geopolitik, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris Raya selama Perang Dingin dengan tepat dinamai Mutually Assured Destruction. Sedangkan, sanksi adalah cara non-militer yang umum untuk memaksa musuh menuruti keinginan kita. Geopolitik representasional adalah inti dari elemen kelima dari kode geopolitik. Jika musuh ingin dilawan, dasar permusuhan harus jelas, dan kebutuhannya kengerian perang harus dibenarkan. Pada masa keberadaan Uni Soviet dahulu, baik negara Rusia dan Ukraina
merupakan bagian dari daerah yang pernah menjadi negara terbesar di dunia tersebut. Sebagai negara yang memiliki identitas dan sejarah yang sangat dekat, Ukraina dan Rusia tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sebab keduanya saling bergantung. Ukraina membutuhkan Rusia dalam hal suplai gas, sedangkan Rusia mendapatkan keuntungan besar atas pendapatan yang diterima dari pembelian gas tersebut. Selain itu, Ukraina juga memainkan peran penting dalam jalannya perdagangan lintas daerah Rusia. Ukraina memegang akses ke Laut Hitam, sehingga dapat dikatakan bahwa Rusia sangat bergantung kepada Ukraina dalam hal tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, Ukraina adalah salah satu wilayah yang diperebutkan. Salah satu wilayah condong ke Jerman, salah satunya lagi ke Uni Soviet, dan salah satunya lagi berjuang untuk kemerdekaan sendiri. Setelah itu, konstitusi Ukraina kemudian disahkan dan Ukraina menjadi negara berdaulat dalam urusan tertentu dan menjadi bagian dari Uni Soviet di waktu yang bersamaan. Setelah Uni Soviet bubar pada 1 Desember 1991, mayoritas warga Ukraina menginginkan kemerdekaan, sehingga mereka melewati serangkaian proses. Ukraina akhirnya menerima kemerdekaannya secara de jure di mata internasional. Ukraina dan Rusia mulai mengalami perselisihan semenjak masa pemerintahan Presiden Yushchenko dari Ukraina, yang lebih memilih condong pada Uni Eropa ketimbang dengan Rusia. Puncaknya pada pemerintahan Presiden Ukraina Yanukovych yang berawal dari unjuk rasa atas keputusan sang presiden untuk melakukan integrasi ekonomi dengan Uni Eropa. Masyarakat pun kecewa dan melakukan demonstrasi di ibu kota Kiev. Demonstrasi makin lebar dan berujung pada lengsernya Presiden Yanukovych oleh parlemen dan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua, yakni yang mendukung Uni Eropa dan yang mendukung Rusia yang didominasi oleh politikus dan masyarakat Crimea. Pada awal 2014, Crimea meminta bantuan kepada Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri mereka. Rusia pun segera mengirimkan pasukan militer dan menduduki Crimea dan melakukan intervensi militer hingga politik yang kemudian menyebabkan kekacauan ke Uni Eropa. Semenjak saat itu, banyak bermunculan kelompok pemberontak dan separatis yang melancarkan serangan-serangan militer yang mengancam keselamatan warga seperti konflik bersenjata di Donbas. Berbagai solusi kerap dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara Ukraina dan Rusia ini. Salah satu contohnya adalah kesepakatan Minsk yang dilakukan pada tahun 2015 lalu. Konflik antara Ukraina dan Rusia ini bisa dikaji lewat perspektif geopolitik. Ukraina merupakan poros geopolitik yang berada di Eropa Timur dan memiliki posisi penting bagi Rusia. Ukraina, seperti yang telah disebutkan di atas, secara geografis memegang akses ke Laut Hitam. Apabila Rusia berhasil memegang kendali atas Ukraina, maka kekuatan Rusia akan bertambah besar. Selain itu, khususnya Cimera daerah ini sangat strategis bagi Rusia untuk memperluas pengaruhnya ke daerah lain, seperti kawasan Eropa Timur lainnya, bahkan Timur Tengah. Oleh karena itu, wilayah geografis Ukraina yang strategis menjadi salah satu alasan dilakukannya aneksasi oleh Rusia. Sedangkan dalam aspek politiknya, Crimea merupakan salah satu daerah yang mayoritas masyarakat dan politikusnya memberi dukungan besar terhadap Rusia. Dilihat dari ketidaksetujuan warga atas keputusan Presiden Yanukovych untuk melakukan integrasi ekonomi dengan Uni Eropa, mereka berpikir lebih baik untuk mendukung Rusia dalam hal ini. Pada masa pendudukan Rusia di Crimea pun banyak terjadi aksi demonstrasi anti-pemerintah dan pro-Rusia yang menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat Crimea terhadap Rusia. Hal ini kemudian menjadikan Crimea sebagai sumber daya politik bagi Rusia yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat intervensi politik Rusia di negara tersebut. Semenanjung Crimea merupakan daratan yang terletak di selatan Ukraina yang dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov. Pada tahun 1954, Crimea menjadi milik Ukraina hingga tahun 2014. Crimea hari ini sebagian besar didominasi oleh etnis Rusia dan dua etnis lainnya, yakni Ukraina dan Tatar. Crimea dan Rusia memiliki hubungan erat karena di berbagai bidang saling membutuhkan. Dikarenakan terdapat kota pelabuhan besar Sevastopol yang dimana perairannya tidak membeku pada saat musim dingin, sehingga tetap dapat digunakan oleh kapal-kapal Rusia sepanjang tahun dan juga merupakan akses masuk Rusia menuju Laut Mediteran. Sevastopol juga merupakan markas dari Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Crimea juga memiliki sesuatu yang penting bagi Ukraina. Wilayah Crimea memiliki banyak sumber daya alam berupa minyak dan gas, ditambah dengan bangunan-bangunan industri perkapalan yang berdiri di Sevastopol. Awal konflik ini terjadi pada tahun 2014, Ukraina mengalami gejolak demonstrasi besar dari masyarakat agar lebih dekat dengan Uni Eropa, sehingga Presiden Ukraina yang saat itu menjabat, yaitu Presiden Yanukovych yang pro-Rusia harus turun dari jabatannya. Rusia yang memiliki kepentingan dengan Crimea merasa perlu melakukan sesuatu agar hubungan Rusia-Crimea tetap terjalin. Maka Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea melalui voting referendum, yang 96% dari parlemen Crimea setuju untuk bergabung dengan Rusia.
Keputusan tersebut mengagetkan dunia internasional, sampai Amerika Serikat dan Eropa memutuskan untuk memboikot semua produk Rusia sebagai salah satu sanksi. Dengan keadaan di mana Rusia menjadi pemilik wilayah Crimea, maka Rusia mendapatkan kendali penuh atas sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi yang berada di Crimea. Selain itu, Rusia juga menguasai bangunan-bangunan industri kapal di Crimea dan Sevastopol. Secara luas, geopolitik merujuk pada hubungan antar politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Dalam konsep geopolitik di studi kasus ini, Ukraina dan Rusia merupakan aktor regional power. Awalnya, Ukraina berperan lebih besar dalam geopolitik di wilayah Eropa Timur karena memiliki Crimea sebagai variabel geografi. Lalu, aneksasi Rusia terhadap Crimea terjadi, menjadikan Rusia memiliki kendali penuh terhadap Crimea. Hal ini menimbulkan perubahan konstelasi geopolitik Eropa Timur. Dari konflik Rusia-Ukraina ini dapat dilihat bahwa agen geopolitiknya adalah negara Rusia dan Ukraina, dan juga kelompok pemberontak atau demonstrasi dari masyarakat terkait kebijakan Presiden Yanukovych. Dalam kode geopolitik konflik tersebut terlihat dari awal yang mana Rusia dan Ukraina saling ketergantungan, terutama dalam hal sumber daya alam tambang yang dimiliki Ukraina. Semenjak kebijakan dari Presiden Ukraina Yanukovych menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran hingga dilengsarkannya jabatan Presiden Yanukovych. Dalam hal tersebut, Rusia yang memiliki kepentingan dengan Crimea perlu melakukan sesuatu agar hubungan Rusia-Crimea tetap terjalin dengan baik. Maka, Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea melalui voting referendum yang 96% dari parlemen Crimea setuju untuk bergabung dengan Rusia. Struktur geopolitik yang mana dalam hal ini terdapat pada perebutan geografi atau wilayah bagian Ukraina, yakni Crimea, yang memiliki wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan, dan bangunan industri kapal dan pelabuhan besar Sevastopol, dan juga kaya akan sumber daya alam, terutama hasil tambangnya.